Tongkat, Aki, Kris. Ya, ini Kris. Hah, Kris. Siap. Minyak nyong-nyong. Dan tasbih ajaib ya. Inilah kucing andalan saya, namanya Gary. Semuanya ada di zona astral. Daripada banyak bercanda, kita langsung saja mode horor aktif. Oke sahabatku semuanya, kali ini saya akan bercerita bagaimana saya mendapatkan pusaka yang dipercaya dari era keraton. Ini dia pusakanya. Ini ori sepuh, bukan KW-KW, bukan kaleng-kaleng. Ini asli bisa terbang kalau dilempar. Jadi harum, lebih harum daripada mantan. Ini gak horor ceritanya. Kita aktifkan lagi mode horornya. Mode horor aktif. Oke teman-teman sekalian, bahwasanya saya kemarin mendapatkan ini pusaka ini. Saya akan sejenak bercerita bahwasanya saya mendapatkan pusaka ini tidak bertapa atau tidak menarik seperti Ki Pranalewu, atau tidak seperti konten-konten atau saya harus bertarung dengan dukun santet. Nggak perlu juga, karena itu hanyalah settingan yang bertarung dengan dukun santet. Saya mendapatkan ini dari Bapak RW yang kebetulan istrinya masih darah biru, yang masih keturunan Kediri Kedaton. Banyak banget pusakanya di rumahnya. Kebetulan saya itu diminta, kok ngeblur ya? Ngeblur gak sih? Serius loh, kok ngeblur loh? Amazing. Jadi ketika saya mengobati, katanya istrinya sudah sakit ya, istrinya sakit. Ketika itu saya terawang triwing, entahlah bahasanya apa. Di rumahnya terasa pengap, panas, padahal ada AC gitu kan, nggak enak. Ketika saya sampai ke rumahnya, langsung saja ya, tanpa basa-basi, macincong, saya itu numpang sholat. Ketika saya numpang sholat, ternyata di tempat sholatnya banyak pusaka-pusaka dari masa kerajaan, dan pusakanya itu semua antik semua, teman-teman. Ada satu tombak yang sangat luar biasa energinya yang saya rasakan, dan pokoknya banyaklah pusaka-pusaka di sana. Sedangkan istrinya sudah 3 bulan ini sakit parah, teman-teman. Saking dari parahnya, dia pun serasa tinggal kulit dan tulang. Ketika berobat ke medis, katanya medis normal-normal saja, bahkan darahnya pun normal, akan tetapi orangnya tidak bisa bangun dan tidak bisa menjalankan aktivitas seperti orang normal, alias hanya berbaring terlentang di kamar tidur. Akhirnya saya pun tanpa basa-basi meruqyah ibu tersebut. Alhasil ketika diruqyah ibu tersebut, bismillah, berkahnya Al-Quran, ibu tersebut ketika diruqyah mending yang awalnya tidak bisa berbicara, akhirnya bisa sedikit banyak berbicara, bahkan bisa memanggil suaminya, nggak dengan sebutan bebek juga. Sebelumnya apakah bisa berbicara? Tidak bisa. Untuk bergerak pun kesulitan. Setelah diruqyah, alhamdulillah bisa berbicara. Selanjutnya ini suaminya kan yang nggak paham dengan benda-benda pusaka, merasa takut, keluarganya merasa takut karena orang tuanya pun sudah meninggal, yang entah itu yang mengoleksi atau yang merawat pusaka-pusaka ini, teman-teman ya kan.
ada banyak pusaka, ada sekitar hampir 40 ke atas jumlah keris, tombak, bahkan banyak batu-batu, permata dan akik yang disimpan, dan itu merupakan warisan keluarga mereka. Ya maklum lah, keluarga keraton gitu kan, masih daerah biru, pastinya itu banyak benda-benda pusaka yang entah itu turun-temurun dari keluarganya. Saya nih awalnya dipersilakan untuk membawa kerisnya saya buka. Katanya saya kan nggak paham nih, keris apa, keris pugandri, ngempu sindok, empu-empuan nggak paham gitu kan. Setelah saya ditawari keris agak panjang gitu kan, ini fotonya lah, keris itu bersepukan emas katanya. Jadi ada seperti seekor naga ya, di lognya, log berapa saya nggak memperhatikan, karena tujuan saya bukanlah untuk itu, akan tetapi untuk membantu kesembuhan, sebagai wasilah kesembuhan istrinya lah gitu kan. Setelah itu saya dipersilakan, dikeluarin tuh semuanya pusakanya. Ketika dikeluarin teman-teman, udara tuh yang awalnya dingin terasa panas gitu kan. Ini ada AC loh, ketika itu ada terasa panas. Terus tiba-tiba keris yang berbentuk ular tadi di foto tadi, ini gak dibawa keluar juga karena ini kan berada di atas dinding gitu. Tiba-tiba keris tersebut seperti ada ledakan petasan, das. Ketika ada seperti ledakan petasan, ternyata keris tersebut jatuh. Entah ini kebetulan atau bagaimana, saya kurang paham. Akhirnya dikeluarkan pula lah keris yang itu gitu kan, yang agak panjang. Alhasil katanya si pemilik keris tersebut itu kadang ada bunyi-bunyi yang gak enak gitu pas mestinya, misalnya ini kan kalau keris itu kan ada nampannya ya teman-teman, ada wadahnya. Terkadang wadahnya berbunyi seperti kletok-kletok gitu katanya. Kadang terdengar bunyi seperti ular mendesis itu wallah alam juga sebenarnya sih. Jadi si pemilik merasa takut, dan alhasil saya pun cek nih kan, saya tuh sudah sok-sok Kipran Alewu gitu kan, walaupun Kipran Alewu itu settingan. Gitu. Ternyata ketika saya bacakan surah Al-Ikhlas 3 kali ya teman-teman, saya bacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tak kenapa ya tangan saya ini yang megang keris yang berbentuk ular itu kesemutan, panas, tiba-tiba tremor, kayak orang kesel ngelihat mantan sama gebetan baru gitu kan, tremor. Jadi nggak gitu juga, jadi tremor. Dan betul ketika saya perhatikan betul, dalam keindihoman saya itu sekilas nampak ular besar raksasa yang melingkari ruangan pada satu juga, dan seakan-akan menjulur lidahnya kepada saya. Dan mungkin itulah sosok khadam penunggu dari sang keris. Dan saya pun diminta untuk membawa keris tersebut. Saya pun tidak mau ya teman-teman, dikarenakan keris tersebut kayaknya keris yang bersifat aura panas, dan saya tidak menginginkan hal-hal yang berbau panas, dikarenakan cukup hati saya saja yang panas oleh mantan gitu kan. Jadi rekan-rekan, terus bagaimana dengan ini ketika saya sudah cek dari berbagai pusaka? Jadi ada beberapa orang saat itu juga, setelah saya cek beberapa pusaka, entah kenapa pikiran saya tuh kok serk sama yang ini, simple gitu kan. Ya bukan berarti saya tuh menuakan pusaka ini, wah pusaka ini hebat, wah pusaka ini bisa terbang, wah pusaka ini bisa nusuk perut mantan. Enggak, buat koleksi saja gitu kan teman-teman. Ini adalah warisan luhur, warisan budaya. Ini apa sih yang berharga dari
sebilah besi ini. Mungkin sekilas tidak ada berharga, tapi seni, yang pertama seni, yang kedua sejarah dan budaya yang ada di Nusantara. Jadi nggak perlu dimusnahkan juga. Apa-apa yang membuat kita syirik itu keyakinan dan cara menyifati kita, bukan dari bendanya. Tapi ini buat seru-seruan gitu kan ya, buat seru-seruan. Nanti saya akan bawa ini pusaka ke teman saya yang IndiHome, teman-teman. Nanti ini bisa dilihat nih, ini siapa, apa, dari mana kerisnya gitu kan, dari mana kerisnya, terus dari siapa sih sosok penunggunya, apakah sosok wanita yang cantik, apakah sosok mandor sawit gitu kan, kita kan nggak tahu gitu kan. Lebih detailnya kita akan bawa ke teman saya yang betul-betul indigo. Oke, nantikan video selanjutnya. Tetap bersama kami di Zona Astral. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mengetahui info-info mistis, pusaka, penelusuran, penelitian, explore lainnya bersama kami di Zona Astral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.